الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah Nabi yang tidak mempunyai pengikut yang akan masuk ke dalam surga. Kisah ini berasal dari cerita Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang seorang nabi yang hidup di zaman Romawi yang bernama Sam'un Ghazi alaihissalam. Beliau alaihissalam adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang juga merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Kisah tentang 1000 bulan berawal dari seorang Nabiullah yang bernama Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau adalah hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nabi Sam'un atau al-Ghazi alaihissalam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Samsam atau Sam'un, dan dalam bahasa Ibrani disebut Simson, dan dalam bahasa Tiberias disebut Simson, dan dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Nama Sam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi atau Gaza, Palestina yang sekarang ini. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW terlihat tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Nabi Sam'un." Sebelum kita melanjutkan kisah ini, alangkah baiknya sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan klik subscribe dan lonceng notifikasinya agar mendapat kisah-kisah terbaru dari kami. Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan, dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Sam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta yang bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur. Dan dengan pedang ajaibnya, tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Sam'un seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang-orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Sam'un juga ahli ibadah dan tercatat dianggap beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa, di mana selama 1000 bulan tak pernah lepas dari sholat malam dan siangnya selalu berpuasa. Samson adalah seorang pembela agama Allah, agama tauhid, mengesahkan Allah,
berperang melawan kafir selama 1000 bulan. Hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata. Tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan jenggot untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tak terhitung. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi berperang melawan bangsa yang menentang agama Allah dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin pada saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatan itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya dibuatlah rencana untuk membunuh Nabi Sam'un. Sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Berbagai upaya dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Sam'un Al-Ghazi alaihissalam akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Sam'un, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah tersebut. Mereka kemudian memanfaatkan istri Sam'un untuk ikut membunuh Sam'un. Sam'un Ghazi alaihissalam terpedaya oleh istrinya dan dikhianati istrinya sendiri. Dan pada akhirnya istrinya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakir TV yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Sam'un, suaminya sendiri. Karena ada iming-iming harta benda yang banyak, si istri akhirnya mau melakukan kejahatan tersebut. Maka orang kafir memberi ide agar dia mengikat tangan dan kaki Sam'un sewaktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali kuat. Ikatlah tangan dan kaki ketika dia tertidur. Nanti setelah itu kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama istri Sam'un gagal karena ketiduran, yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan salat malam. Lama waktunya itu sehingga membuat istri Nabi Sam'un tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang Sam'un tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya beliau hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu keesokan harinya, istri Nabi Sam'un lapor kepada kaum kafir Quraisy bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal ini. Lalu pada hari kedua, istri Nabi Sam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tak kala Nabi Sam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ia terkejut karena kedua kaki terikat. Lalu dia bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" Tanya Nabi Sam'un kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar sang istri. Sam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Sam'un lalu bergegas menuju tempat peribadatannya. Mereka merasa kecewa karena gagal membunuh Nabi Sam'un. Namun setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai dan istri Sam'un siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga, istri Nabi Sam'un itu pun berhasil mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. Lalu Nabi Sam'un bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" Tanya Nabi Sam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. Lalu sang istri menjawab, "Aku yang mengikatnya. Aku hanya sekedar untuk mengujimu," jawab sang istri. Namun dengan sekali hentakan, Nabi Sam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Nabi Sam'un segera menarik tangannya dan memotong rantai tersebut. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Nabi Sam'un bercerita juga jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Sam'un berkata, "Wahai istriku, aku wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara di dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini." Jelas Nabi Sam'un. Nabi Sam'un memang memiliki rambut yang panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Nabi Sam'un berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Sam'un tertidur, mulailah istrinya mengikat tangan Nabi Sam'un dengan 4 helai rambutnya, dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Nabi Sam'un, sementara ia tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Nabi Sam'un bertanya, "Wahai istriku, siapa yang mengikatku kali ini?" Lalu sang istri menjawab, "Aku yang mengikatnya untuk mengujimu," jawab istri yang mulai ketakutan. Setelah itu Nabi Sam'un berusaha untuk sekuat tenaga melepaskan ikatan tersebut. Namun dia tak berdaya untuk memotongnya. Si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal tersebut. Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun. Beliau diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua tangan, bibir, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Sungguh sangat kejam para kafirun. Istrinya yang jahat
ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Astaghfirullahaladzim. Sungguh biadab orang-orang kafir tersebut. Begitu hebat siksaan tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam. Hai Sam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka. Nabi Sam'un lalu menjawab, Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan aku akan hancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur, dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semua mati. Begitu juga dengan istrinya, juga ikut tertimpa reruntuhan gedung istana Raja Kafirun. Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Nabi Sam'un sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Sam'un alaihissalam menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak salat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Beliau menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajal tiba. Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam yang berjuang fi sabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW diam sejenak. Tak lama kemudian malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau, Nabi Muhammad SAW, bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang dimana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar, yang jika kita mendapatkannya, maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada kitab Qisasul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah SAW tersenyum sendiri. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, Diperlihatkan kepadaku di hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing. Masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satu pun. Masuk ke dalam surga, dia adalah Nabi Sam'un. Setelah mendengar kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam, para sahabat Nabi Muhammad SAW menangis terharu. Bertanya salah seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya? Rasulullah menjawab, Aku mengetahuinya. Setelah Rasulullah selesai berkisah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril
datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan surah Al-Qadr. Hai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan, ujar malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Mendengar berita itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Sam'un alaihissalam. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kumpul kemari dan kumpul kemari." Para malaikat, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Lalu malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah memandang kepada siapa? Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali 4 kelompok." Para malaikat bertanya, "Siapa 4 kelompok itu, wahai Jibril?" Yang pertama ialah orang yang membiasakan diri minum arak dan mabuk-mabukan. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Lalu yang ketiga ialah orang yang memutus silaturahmi. Dan yang keempat ialah orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sumber Durul Atum Nasihin pada bab Lailatul Qadar dalam kitab Muqassafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya Al-Imam Al-Ghazali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.